Kalau ngomong nipu tuh sepertinya kayak orang kampung ya, tapi ini mereka tuh white collar criminal. Kriminal. Kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah hari ini Jumat 18 Maret 2022 kita bisa melanjutkan konten untuk SKS 21. Sahabat sekalian, kali ini kita akan mencoba mengulas apa yang disampaikan Iqbal dalam wawancaranya dengan Pak Darso Arif Bakuhama yang diposting di channel Thoibah pada tanggal 22 Februari yang lalu. Hari ini hampir sebulan postingan itu dan sebenarnya banyak hal yang menunggu, banyak orang yang menunggu bagaimana kelanjutan dari wawancara Pak Darso dan Pak Iqbal. Apalagi di akhir video itu memang Pak Iqbal menjanjikan bahwa dia akan menyampaikan lagi banyak hal tentang Yusuf Mansur dan Jody, melanjutkan apa yang disampaikan pada episode yang pertama ini. Selain warung Stick and Stick, Jam'an dan Jody berkolaborasi dalam bisnis apa lagi yang Mas Iqbal? Nah, episode selanjutnya saya mau lihat dulu YouTube yang ini, nanti banyak nggak komennya. Iya. Boleh kesini lagi. Saya akan bongkar lagi. Dalam video itu, Iqbal membuat analogi bahwa hubungan antara Jam'an Nur Khatib atau Yusuf Mansur dengan Jody adalah ibarat antara Fir'aun dengan Qarun. Jam'an sebagai Fir'aunnya dan Jody sebagai Qarunnya. Diungkap juga dalam beberapa bagian dari wawancara itu bagaimana peran Jody dan juga peran Jam'an selama ini. Oke, saya bisa sebut Yusuf Mansur itu Fir'aun. Fir'aunnya Yusuf Mansur. Maka Fir'aun juga tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa yang namanya pengusaha. Korun. Siapakah itu? Itu adalah Jody Bratosuseno. Pemilik dari warung steak. warung Stick and Stick. Ya, anaknya yang punya steak obong. Obong ya. Iya. Kita ingin menyampaikan komentar atau sebagian dari komentar yang dalam hal tersebut bahwa ternyata ada netizen Samurarjo yang mengatakan bahwa membongkar kebusukan zaman itu ladang ibadah. Lanjut Mas Iqbal, selamat umat dan Islam. Kemudian juga dari Rizky Anugrah antara mengatakan bahwa ditunggu Pak Darso episode keduanya. Salam hormat untuk Mas Iqbal, bongkar semua agar pada melek dan pengikut zaman biar tahu siapa idola mereka yang ternyata adalah Fir'aun. Sahabat sekalian, beberapa kutipan video ini akan menjelaskan bagaimana selama ini relasi antara Jody dan Jam'an. Jody itu sesungguhnya adalah seorang pribadi yang sangat baik hati, kalem, terukur. Saya harus akui dia itu baik, tapi saking baiknya kadang-kadang jadi bodoh. Kalau udah bodoh akhirnya mudah dimasuki dogma dan doktrin dari si Jam'an ini. Jody ini orang baik yang mana masuk sebuah toiletnya pesing, kemudian duduk, dia nggak ngerokok. Cuman ini analogi ya. Jody itu masuk sebuah toilet, dia mau melakukan BAB, toiletnya itu pesing, kemudian dia menyulut rokok. Lama-lama ya, bau pesing itu tadi kalah dengan bau rokoknya itu. Akhirnya dia juga menikmati tuh berlama-lama di WC yang pesing tadi itu. Kalau saya enggak, ini pesing nih, saya cabut gitu loh. Nah jadi enggak, jadi itu bisa akhirnya terpaksa nggak terpaksa dia bertahan di sini karena ya dia bisa get along tuh beradaptasi dengan pesingnya WC ini. Okay. Karena ada tali temali persoalan duit. Selain menyatakan sebagai Fir'aun dan Qarun, Iqbal juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jam'an dan juga Jody sebenarnya mirip-mirip dengan white crime criminal. Tetapi memang dibungkus dengan baju agama, akhirnya masyarakat hampir terlena tentang hal itu. Kalau ngomong nipu tuh sepertinya kayak orang kampung ya, tapi ini mereka tuh white collar criminal. Kira-kira gitu. Iqbal juga menyatakan bahwa bila Jody berpisah atau mufarokoh dengan Jam'an, memang dia bisa kena pidana. Tetapi dikatakan oleh Iqbal, dia akan masih bisa kaya karena dia memang memiliki ekspor dalam sebuah pengelolaan restoran, yakni warung steak dan juga steak obong yang sudah berkembang sedemikian pesatnya. Jody masih punya kesempatan loh, Jod. Saya kasih tahu Jody, masih punya kesempatan. Gini, Jod, warungmu banyak, ya. Kamu tuh pinter, kamu baik hati, kamu cerdas, dan kamu juga saya pastikan tetap kaya kok.
kalau kamu pisah dari Yusuf Mansur. Justru dia akan akhirnya nanti merana. Udah, Jody Bratosuseno dan istri pastinya, bertanyalah pada hatimu sendiri. Udah Jody, udah kamu gentleman aja bilang sama si Jam'an. Bla 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 bla. Memang kamu pasti akan kena pidana juga, pasti kena pidana. Itulah beberapa hal yang antara lain yang ingin kita ungkap, dan di akhir video itu Iqbal juga menyatakan bahwa Jody masih bisa kaya, dan oleh karena itu coba untuk bertanya dengan hati nuraninya, apakah mau melanjutkan bersama dengan Jam'an atau berani untuk berpisah dan kembali seperti niat awal semula ketika mereka bertiga merintis sebuah kerjasama bisnis. Sahabat sekalian, kita memang betul-betul menunggu episode kedua apa yang ingin disampaikan Iqbal. Tetapi hari ini sudah hampir sebulan dan ternyata kita belum mendapatkan informasi itu. Kita bisa-bisa menduga, bisa jadi juga Iqbal berpikir ulang untuk melanjutkan video itu. Atau juga bisa Iqbal kemudian ada pressure dari kedua sahabatnya yang dulu itu. Ada pressure untuk tidak melanjutkan dengan kompensasi tertentu atau dengan imbalan tertentu, wallahu alam. Tetapi sekiranya Iqbal masih benar-benar untuk bertahan dengan niat al semula untuk membongkar semua kedok Yusuf Mansur atau Jam'an dan Jody selama ini, maka tentu Iqbal akan menjadi seorang pahlawan. Tinggal kita tunggu apakah betul-betul itu terwujud atau justru Iqbal akan sembunyi dan tidak muncul lagi karena berbagai hal yang kemudian dia pertimbangkan. Pak Iqbal, Ya. kalau di sana ada Jam'an dan Jody, apa yang Pak Iqbal mau katakan? Bang Jody, Mas Jody, Kanda Jody, hormat sebagai junior, sebagai sesama pengusaha, tapi kalau duit masih banyak saya. Katakan, tanyakan pada hati kamu sendiri, apakah yang kamu lakukan itu benar? Kalau enggak, siap-siap kamu jadi miskin. Karena kaya itu enggak eternal ya. Kaya itu enggak abadi. Orang juga miskin enggak abadi. Hari ini Pak Darso lebih miskin dari saya, besok Pak Darso bisa lebih kaya dari saya. Kebalikannya juga begitu. Jadi percaya sama saya sebagai kolega, kamu tetap kaya kok, walaupun kamu tidak mengurusi duit-duitnya si Jam'an ini. Udah, kamu serahkan aja lah ke Jam'an semuanya. Memang pasti sakit karena memang miliar itu. Udah, serahkan aja. Serahkan kembali ke Jody yang dulu saya kagumi. Jody masih ada kesempatan, tapi kalau Jam'an saya pikir udah gak ada yang bisa menolong dia, Pak. Gitu ya. Ya kan? Kan Korun akhirnya juga selamat. Ada yang bilang begitu, beberapa riwayat kan. Kalau Fir'aun udah gini. Ya. Sorry, Korun itu masih katanya diterima Tobatnya. tobatnya. Tapi kalau Fir'aun enggak. Korun, kamu masih punya kesempatan buat tobat. Tapi kalau Jam'an udah, saya nggak mau ngomongin Jam'an udah nggak diterima tobatnya kalau itu. Kan siapa ya? Nggak. Berarti nggak ada pesan untuk Jam'an. Jam'an nggak. Nggak ada pesan ya? Udah itu Udah die. It's just a matter of time. Itu hanya masalah waktu. Begitu rezim ini mungkin nanti berakhir apa? Ya. Kena ini orang ini kena. Oke. Sahabat sekalian, demikian beberapa hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kelanjutan dari apa yang ingin disampaikan Iqbal akan memang ada. Kalau toh nggak ada, maka kita mencatat bahwa inilah sebuah drama. Bagaimana sebuah persahabatan berakhir atau bahkan menjadi sebuah perpisahan yang memilukan di antara mereka. Sahabat sekalian, demikian beberapa hal yang bisa kita ulas, kita sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kita menunggu keberanian Iqbal untuk membongkar lebih lanjut apa yang telah dilakukan oleh Jody dan Jam'an, termasuk juga dengan Iqbal pada masa-masa mereka masih mesra, dan ternyata kita akan menunggu juga Iqbal bagaimana keberaniannya untuk membongkar semua ini. Sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang apa drama yang melibatkan Jam'an, Jody dan juga Iqbal. Sekiranya bermanfaat, silakan untuk like, subscribe, komen dan share. Mudah-mudahan SK21 semuanya berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan baik untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.